Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan datang dan berbakti kepada Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebagai Mazmur pembuka, terambil dari Mazmur 26 ayat 1-7. Marilah kita membacanya secara berbalasan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, dalam ibadah hari ini, kita diajak untuk memiliki kesiapan dalam segala perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan, dan kemudian bertransformasi untuk memahami dengan benar apa yang harus kita lakukan sesuai kebenaran. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, marilah bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami datang lagi kepadamu hari ini untuk memuji syukur atas semua berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami hari ini. Dari udara nafas dan hari baru yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berkat Engkau, kami dapat berkumpul secara virtual untuk beribadah kepadamu bersama guru dan teman-teman kami. Dalam ibadah hari ini, kami diajarkan untuk berperilaku sesuai dengan kebenaran yang sudah Engkau contohkan kepada kami. Kami ingin hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Untuk itu, kami memohon bantuan-Mu untuk memberi kami jalan yang benar dalam kegelapan yang ada dalam hidup kami. Kami juga memohon bantuan-Mu dalam melakukan keputusan yang benar sesuai dengan apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Kami panjatkan doa yang jauh dari sempurna ini kepadamu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.
Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berdengar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berdengar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur ketika kami bisa diberikan waktu dan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, berikan kami hikmat, supaya kami dimampukan mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami percaya firman Tuhan adalah dasar yang sangat penting dalam kehidupan kami untuk bisa terus berada di jalan Tuhan yang benar. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah video yang akan kita saksikan bersama. 10分後に荷物をお届けします。ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。 IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。いってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。ぶねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？はい。未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。 Berdasarkan pada cuplikan yang baru saja kita saksikan, maka dapat dikatakan bahwa Society 5.0 merupakan pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang dihadapi saat ini karena terlalu cepatnya perkembangan industri yang ada. Society 5.0 mampu mengkonvergenkan atau dalam kata lain mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu. Semua hal akan semakin mudah
dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita bisa menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Melalui video yang kita saksikan tadi, mungkin dalam beberapa tahun yang akan datang, bukan hanya di Jepang yang akan mengalami teknologi seperti itu, namun kita pun juga bisa mengalaminya. Kita tengah berada di dunia yang sangat berkembang dengan cepat. Perkembangan teknologi, digital, komunikasi yang semakin memudahkan kehidupan kita semua. Ketika mau mengirimkan pesan, kita tidak perlu lagi repot-repot menuliskan surat, harus pergi ke kantor pos. Sekarang tinggal mengirim pesan lewat text message di handphone, WhatsApp, atau email. Kalau mau bertemu dengan seseorang yang lokasinya jauh, sekarang dimungkinkan dengan video call atau Zoom. Kalau mau makan makanan enak, kita tinggal pesan online. Mau pergi kemanapun, tinggal pesan online, kendaraan online. Mau masak, bahan makanannya belum ada, kita tinggal pesan online. Jika kita membandingkan dengan 10 tahun yang lalu misalnya, dunia teknologi digital belum seperti saat ini. Dan kita sendiri mengalaminya betapa dunia berubah dengan begitu cepatnya. Di masa pandemi, di balik situasi yang sebenarnya tidak diharapkan oleh manusia pada umumnya dan tidak pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya, namun justru melalui masa pandemi, kita jadi membiasakan diri belajar online, bekerja online, termasuk beribadah secara online juga. Melalui masa pandemi, kita didorong lebih cepat untuk menyesuaikan diri dengan segala perubahan-perubahan yang ada di dalam kehidupan kita, termasuk menyesuaikan diri dengan segala perkembangan teknologi digital komunikasi. Sebenarnya perkembangan teknologi yang kita alami saat ini adalah hal yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Namun jika kita bisa bijaksana menyikapinya, jangan sampai perkembangan teknologi yang membuat hidup kita menjadi lebih mudah, membuat kita mudah bertemu dengan orang yang jauh, namun menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Ada orang-orang termasuk para remaja yang akhirnya kecanduan gadget, asik dengan dunia kita sendiri. Akhirnya tidak mau berelasi dengan orang lain di sekitar, hingga akhirnya tugas dan tanggung jawab terbelangkai dan menghancurkan hidup sendiri. Di dunia, kita bukan hanya berhadapan dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, namun juga ada banyak perubahan-perubahan lain yang terjadi nyata dalam kehidupan kita. Perubahan fisik, psikis, emosi yang terjadi nyata dalam diri kita, seiring dengan berjalannya waktu, kita perlu menyadari perubahan-perubahan itu dan belajar bijaksana dalam menghadapinya. Karena tidak sedikit remaja yang tidak mau berdamai dengan perubahan-perubahan yang ada dalam dirinya dan juga dalam hidupnya, sehingga bertumbuh menjadi remaja-remaja yang emosional, malas, mau-maunya sendiri, suka berontak terhadap guru maupun orang tua. Ada seorang ibu yang bercerita kepada saya tentang bagaimana dia kewalahan menghadapi anaknya yang menginjak usia remaja, pada saat itu usia 15 tahun. Remaja ini kecanduan bermain games online, bahkan sampai lupa waktu ketika bermain. Ibunya ini coba menegurnya, menasihati dengan baik-baik, tapi tidak didengar. Kemudian diambil handphonenya, malah anaknya menjadi lebih galak dan jadi berontak terhadap ibunya sendiri. Guru-guru sekolahnya melaporkan kepada ibunya bahwa tugas-tugas anaknya ini sering tidak dikumpulkan. Peristiwa nyata ini, saudara-saudara, memperlihatkan bahwa kadang manusia tidak siap dengan segala perubahan yang ada di hidupnya. Ada gadget yang membuat nyaman, membuat mudah, membuat hidup lebih menyenangkan, malah akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Lupa waktu, lupa tugas, tanggung jawab, dan akhirnya menjerumuskan dirinya. Karena itu firman Tuhan hari ini kiranya dapat terus menguatkan dan meneguhkan kita untuk semakin dewasa dan bijaksana dalam menghadapi setiap perubahan di kehidupan kita. Dalam Lukas 18 ayat 31-34 dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang memanggil ke-12 muridnya. Yesus mengungkapkan bahwa mereka akan pergi ke Yerusalem
dan segala sesuatu dan telah dinubuatkan oleh para nabi, maka akan digenapi, yaitu bahwa anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, diludahi, disesah, dan dibunuh. Kemudian pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus akan bangkit. Namun sayangnya, murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus ungkapkan kepada mereka. Ketika Tuhan Yesus menceritakan tentang kejadian yang akan dia alami, tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan dirinya, artinya murid-murid harus siap dengan segala resiko dan perubahan-perubahan yang bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Suatu saat murid-murid akan terpisah dengan Tuhan Yesus. Mereka harus bisa hidup mandiri. Mereka harus berani mengarungi kehidupan dan melanjutkan pelayanan bahkan tanpa Tuhan Yesus secara fisik bersama dengan mereka. Kesiapan dalam menghadapi apapun perubahan kehidupan, itulah juga yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang diwarnai dengan berbagai ketidakpastian. Segala sesuatu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan sekalipun. Pagi ini awan bisa cerah. Namun siapa tahu siang awan berubah menjadi gelap, bahkan terjadi hujan badai. Hari ini kita bisa senang karena ujian kita baik, nilainya baik. Namun belum tentu besok kita bisa terus mengerjakan soal ujian dengan lancar. Apalagi kalau sampai kita meremehkan dan tidak belajar. Hari ini kita merasa senang karena bisa terus bermain gadget kita hingga kita lupa waktu. Namun esok belum tentu kita bisa merasa senang terus karena segala tugas tanggung jawab kita berantakan dan belum terselesaikan. Ada banyak perubahan yang kita alami di kehidupan kita. Perubahan dalam diri kita maupun perubahan yang ada di sekitar kita. Perubahan dalam diri kita seperti kondisi fisik, psikis, emosi kita. Perubahan di sekitar kita seperti berbagai pengalaman kehidupan, suka duka, senang susah, sakit sehat yang kita alami, dan juga perkembangan teknologi yang juga berpengaruh di kehidupan kita, dan hal-hal lain yang menjadi wujud perubahan nyata yang terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi di kehidupan kita. Karena itu bersiaplah dengan segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Terus mohon kekuatan Tuhan untuk kita bisa siap dan bijaksana menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan boleh saja terjadi dalam kehidupan kita. Namun teruslah juga mengubah diri kita menjadi pribadi yang semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tahu apa yang baik dan benar, serta melakukan apa yang baik dan benar itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh sederhananya, ketika kita tahu dunia semakin canggih dengan segala teknologinya, dunia berubah dan berkembang dengan begitu cepatnya dalam hal teknologi, maka kita sebagai anak-anak Tuhan bukan sekedar asik dengan dunia kita sendiri, melainkan lebih peka dan peduli menggunakan teknologi untuk bisa terus mengasihi orang-orang sekitar kita, mengasihi teman-teman kita. Ketika menyadari sebagai remaja, emosi kita juga bisa berubah menjadi emosi yang tidak stabil, maka berusaha terus menjadi remaja-remaja yang dewasa, yang bisa mengendalikan emosi kita sendiri. Ketika menyadari bahwa rencana-rencana kita tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita, maka berusaha terus untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat terus menyikapi perubahan yang ada dalam diri kita dan juga di sekitar kita dengan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan selamat mengubah diri kita juga menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik dan semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami semua. Mengingatkan kami bahwa di sekitar kami, dari dalam diri kami akan selalu terjadi perubahan-perubahan. Biarlah kami dimampukan untuk bisa bijaksana menghadapi setiap perubahan yang terjadi,
baik dari dalam diri kami maupun di sekitar kami. Dan juga kami bisa terus berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati. Kiranya Tuhan juga terus memberikan kami semua, para siswa, guru, segenap karyawan semangat untuk terus belajar, bekerja, berkarya sesuai dengan peran talenta yang Tuhan karuniakan kepada kami. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami, baik kami para siswa, guru, karyawan. Tuhan kiranya terus mengaruniakan kesehatan yang terbaik juga kepada kami di tengah masa pandemi yang masih terus kami lalui. Biarlah kami bisa terus melaluinya bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia Paskah. Biarlah Tuhan yang terus memberkati persiapan panitia Paskah SMPK 5 ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati setiap hal yang boleh dipersiapkan, supaya hal-hal yang boleh dikerjakan sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap siswa, guru, atau orang tua yang terpapar virus corona. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan di tengah setiap proses pemulihan yang dilalui. Tuhan juga yang terus memberikan semangat, sukacita di tengah-tengah masa isoman yang dilalui. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Yayasan BPK Penabur. Biarlah Tuhan juga memberkati Yayasan BPK Penabur supaya dapat terus menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan dalam setiap karya yang dilakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang kiranya terus memberikan hikmat kepada para pemimpin kami. Tuhan yang terus menolong supaya dalam setiap kebijakan, keputusan yang diambil terus disertai dengan rasa takut akan Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi negara kami. Tuhan juga yang terus mengaruniakan keamanan, keadilan, kedamaian di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna. Kami sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, berkomitmen untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah segala perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan melanjutkan aktivitas kehidupan kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan hikmat dari Roh Kudus senantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.